Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qini bihalalika an haramika al-hadis. Hadirin ihwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujid ilmu generasi baru, terkhusus Pak Haji Dodo dan para sesepuh, Pak Haji Asep dan jajaran Qayyim, beserta jamaah Masjid Nurul Hikmah yang tetap setia dan punya semangat sepenuh jiwa dalam upaya menggapai derajat mulia di hadapan Zat Maha Kuasa melalui berbagai amal utama thalabul ilmi dan syiar agama di antaranya. Alhamdulillah atas kudrah irodah serta inayah Allah, meski dalam kondisi fisik yang tidak terlalu prima, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala Masjid Nurul Hikmah dengan materi kembali menjawab pertanyaan dari jamaah yang perlu untuk direspon dalam kajian ini, di antaranya tentang membaca Al-Fatihah dengan jumlah tertentu untuk memenuhi hajat tertentu. Pertanyaan ini berangkat dari fatwa salah seorang ustadz yang populer di media sosial. Kurang lebih fatwa yang dikutip oleh jamaah untuk ditanyakan, yaitu ustadz menyatakan seorang mukmin yang ingin utangnya cepat tuntas harus membaca Al-Fatihah dalam sehari diwajibkan mengucapkan sebanyak 41 kali. Kalau 21 kali dimudahkan segala rezekinya, ayo insya Allah lunas utangnya. Itulah kurang lebih Bapak Ibu salah satu fatwa yang ditanyakan oleh jamaah untuk dimintai tanggapan. Inilah catatan kami atas pertanyaan dan fatwa berkenaan dengan membaca surat Al-Fatihah untuk memenuhi hajat tertentu dengan jumlah tertentu. Kita maklum Bapak Ibu, penetapan jumlah tertentu dalam membaca surat Al-Fatihah untuk memenuhi hajat tertentu atau tujuan spesifik seperti melunasi hutang, mendatangkan rezeki, atau mengobati penyakit, biasanya berasal dari tradisi atau kebiasaan yang berkembang di sebagian kalangan umat Islam. Namun hasil penelusuran kami, kebiasaan ini tidak memiliki dasar yang jelas dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis sahih. Sebagai catatan yang kami temukan, adanya praktek yang demikian merupakan pengaruh tradisi dan pengalaman individu, tokoh atau seorang ulama. Misalnya Bapak Ibu, beberapa individu ulama atau orang yang dipandang soleh oleh sebagian kalangan masyarakat boleh jadi memiliki pengalaman pribadi atau hasil ijtihad yang menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah dengan jumlah tertentu dapat membawa keberkahan
atau kemudahan dalam suatu hajat. Pengalaman pribadi ini kemudian ditularkan kepada murid atau suatu komunitas masyarakat sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Namun sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat, pengalaman pribadi ini tidak boleh dianggap sebagai dalil syar'i. Kemudian yang kedua, latar belakang kemunculan penetapan seperti ini dipicu oleh motivasi dalam berzikir dan berdoa. Dalam konteks ini, Bapak Ibu, penetapan jumlah tertentu seringkali dimaksudkan untuk memberikan motivasi dalam berzikir atau berdoa. Misalnya, seseorang diberi anjuran untuk membaca Al-Fatihah 21 kali agar ia lebih fokus dan konsisten dalam doanya. Namun sekali lagi, menetapkan jumlah tertentu tanpa dasar dari Quran atau hadis, walaupun niatnya baik, tujuannya bagus untuk memotivasi, maka dikhawatirkan membuat tambahan syariat baru. Apalagi jika dianggap bahwa jumlah itu merupakan dosis untuk terkabulnya doa. Karena tadi Bu, agar hutang lunas 41 kali, ternyata cuma 40 kurang 1, syarat dan ketentuan tidak berlaku. Jadi tidak lunas hutangnya. Apalagi memunculkan pemahaman demikian, itu dianggap menjadi syarat dikabulnya doa gitu. Itu faktor kedua kenapa munculnya ini. Kemudian faktor ketiga, dan ini yang menjadi pokok kajian kita, bahwa di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sahih, sejauh pengetahuan kami, tidak menutup kemungkinan adanya luput, data yang luput. Tidak ditemukan dalil yang secara khusus menetapkan jumlah tertentu untuk membaca Al-Fatihah dengan tujuan memenuhi hajat tertentu. Amalan seperti membaca surat Al-Fatihah 21 kali, 100 kali, atau dalam jumlah lainnya. Sekali lagi, dari hasil penelusuran terhadap ragam sumber riwayat, karena kami tidak menemukan, maka tidak berlebihan sekiranya kami nyatakan adalah kebiasaan atau pilihan personal, bukan landasan syariat seseorang. Yang sudah kita sepakati bahwa landasan di dalam beragama pada dasarnya adalah Quran Sunnah, semata-mata pilihan atau ijtihad tanpa dalil tidak menjadi landasan yang valid di dalam beragama. Sementara kita sudah maklum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan koridor, batasan, kaidah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal dari agama, maka amal itu tertolak. Demikian hadis populer riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka jika penetapan jumlah tertentu dalam membaca Al-Fatihah dianggap sebagai bagian dari syariat, atau diyakini sebagai satu-satunya cara untuk memenuhi hajat berdasarkan hadis tadi, maka dapat dikategorikan ke dalam bid'ah karena bukan bagian dari agama
tetapi menjadi syarat untuk terpenuhinya hajat. Begitu kira-kira istidlalnya, metode pendalilannya. Sementara kita semua sudah sepakat bahwa bid'ah adalah segala bentuk amalan baru dalam agama yang tidak memiliki dasar Quran dan Sunnah, seperti yang ditegaskan oleh Nabi dalam sabdanya, wasyarrul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dari hasil analisa mencermati petunjuk Al-Quran dan Sunnah, terkhusus berkenaan dengan penetapan jumlah tertentu untuk hajat tertentu, khususnya Al-Fatihah, maka tidak berlebihan sekiranya kami berkesimpulan bahwa penetapan jumlah tertentu dalam membaca Al-Fatihah untuk memenuhi hajat tertentu berasal dari tradisi atau pengalaman yang tidak memiliki dalil syar'i. Kedua, amalan seperti ini jelas tidak boleh diamalkan karena pengamalnya pasti punya anggapan sebagai bagian dari syariat Islam, atau bahkan berkeyakinan satu-satunya cara untuk memenuhi hajat. Yang ketiga, tidak ada cara yang lebih selamat selain mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa dan berzikir secara umum. Jadi kalau hadisnya umum tidak boleh dibatasi. Kalau hadisnya mutlak jangan dibakukan. Itulah justru fleksibilitas Islam dalam berdoa dan berzikir. Sebaliknya, saat dibakukan oleh agama, kita jangan melonggarkan. Misalkan zikir setelah sholat, tasbih berapa kali, Bu? 33. Tahmid, takbir, lalu tahlil berapa? Kenapa 33? Tilu-tilu, nah tahlil, nah henteu tilu-tilu. Itulah agama. Karena ibu tidak puas dengan 33, gimana kalau 100? Tahlil 100, takbir 100. Nah, tidak boleh karena agama sudah mendosis. Oke, saya ambil sederhana. Ibu, kalau ibu ke dokter, ibu dapat resep obat kan? Resepnya 3 kali 1 atau 1 kali 3? Saya ulangi. Ibu dapat resep 3 kali 1 makan obat. Maksudnya gimana? 3 kali makan obat, sekali makan 1. Oleh ibu dirubah 1 kali 3 kumaha? Masa ke dokter saja taat terhadap resep agama, kok jadi ada inovasi gitu, Pak? Paham, Bu? Nah, jadi bukan jadi obat, nanti jadi racun. Nah, itulah diantara cara kita ketika agama tadi melonggarkan, jangan kita perketat. Berarti fleksibel. Sebaliknya, saat agama memperketat, jangan memperlonggar. Itulah yang disebut dengan at-ta'ah. Ketaatan di dalam beragama semata-mata karena ada tuntunan dalam Quran maupun Sunnah. Kemudian yang terakhir, membaca Al-Quran termasuk Al-Fatihah dengan niat taqarrub kepada Allah dan isti'anah termasuk amal yang dianjurkan. Namun karena tidak ada dalil khusus yang menyatakan bahwa membaca Al-Fatihah dengan jumlah tertentu, misalnya 21 kali, akan secara pasti mempercepat pelunasan hutang.
baca Fatihahnya bagus-bagus, tapi ketika didosis, yang dosisnya kreasi kita, Fatihahnya menjadi tidak bagus karena salah penempatan. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari sisi penetapan jumlah